ya kalau saya tidak tertib hukum, nanti kendaraan saya kan dihapuskan dari Dihapuskan. Salah sendiri jadinya, kalau udah dihapuskan gitu jadi Pak datanya ya. kendaraan nanti jadi apa istilahnya apa ya bodong kalau Iya, kendaraan bodong Pak. iya tidak ada surat-suratnya gitu ya. Kendaraan ilegal. Memang sudah berbagai narasumber menyatakan bahwa akan dilakukan acara puncaknya atau perayaannya pada tanggal 25 September mendatang, walaupun memang jatuhnya di tanggal 22 setiap tahunnya begitu. Dan tentunya sahabat Humas Polda Sulteng, kali ini kita masih akan membahas tentang apa yang menjadi tupoksi dari setiap bidang yang ada di kepolisian, terutama kita berbicara tentang Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng. Kalau kemarin-kemarin kita sudah pernah berbicara dengan Pak Direktur langsung, kemudian ada beberapa pejabat yang juga sudah hadir begitu, dan kali ini pemirsa atau sahabat Humas Polda Sulteng, saya bersama dengan Kepala Seksi STNK di Telantas Polda Sulteng. Beliau, saya sebut namanya adalah Kompol Sulardi SH MH. Assalamualaikum Pak Kompol. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julius. Sama-sama Pak. Salam presisi dulu. Salam presisi Pak Julius ya. Baik, bersama Pak Kompol kita akan bahas tentang penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ini secara spesifik akan banyak kita bahas begitu, dan nantinya pun juga secara tidak banyak mungkin porsinya karena ini memang ranahnya adalah di Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah, namun pun juga masih satu atap dengan kepolisian, tepatnya dari Ditlantas, adalah penghapusan denda pajak begitu. Nah ini kan memang pemberlakuannya sesuai dengan SK Gubernur yang kemudian sudah banyak balihonya atau flyernya yang biasanya kita sudah lihat di share di mana-mana begitu. Dan untuk tema besar kita memang masih dari Polantas Presisi untuk Negeri. Sekali lagi ini akan dalam rangka menyambut HUT Polantas yang ke-68 tahun pada tanggal 22 dan acara puncaknya pada tanggal 25 September nanti. Baik, saya akan langsung berbincang bersama Kompol Sulardi SHMH, Kepala Seksi STNK di Lantas Polda Sulteng. Pak Kompol, Pak Sulardi, ini menjabat sebagai Kepala Seksi. Udah berapa lama jabatan ini diemban begitu Pak? Untuk jabatan kami sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun, masuk ke 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya. 2 tahun 6 bulan itu Pak. Dan memang sebelumnya di Lantas Pak, atau pindah-pindah tugas, kalau dari awal karirnya bagaimana ini Pak Kompol? Iya, kalau dari basic saya bertugas memang kebanyakan di Lalu Lintas Pak Julius, yaitu dari awal saya masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, ya dulu masih istilahnya Suluteng Tenggo ya. Sulutenggo, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo. Gorontalo ya. Di tahun 91 saya masuk di 91. Itu masuk di Polres Donggala. Donggala Polres Palu belum ada, jadi Polres Donggala. Itu setelah bertugas di Sabara, saya masuk di bidang lalu lintas juga. Lama di lalu lintas sampai sekolah, dan sekolah perwira di tahun 2005 ya. Itu juga dasar dari lalu lintas. Setelah dari sekolah selesai, kami ditempatkan di Polda Sulteng, di bagian SPK, di bagian Biro Op Sekti Number Selatan. Setelah itu ditugaskan lagi ke Kepala Bagian Operasi di Satlantas Polres Parigi Motong. Polres Parigi Motong, habis itu sana sekitar 2 tahun 3 bulan jadi KPO Lantas. Kami ditugaskan lagi ke Kapolsek Motong. Jadi pertama Kapolsek Nomor Selatan, ini Kapolsek Motong lagi begitu Pak? KPO dulu di Polres Parigi, kemudian Kapolsek Motong. Lanjut ke Direktorat Lalu Lintas, di Satuan PCR dulu. Di Satuan PCR. Sudah pindah di Polda atau masih di Polres Parigi, Pak? Di Polda sudah. Sudah di Polda? Di Polda yang dulu masih di Samratulangi. Samratulangi. Yang di dekat pantai itu yang kena. Baik Pak. Itu. Raja Moili Pak Raja Moili ya. Setelah di sana saya menjabat Kasarlantas di Morowali. Sekitar 1 tahun, baru tugas lagi di Direktur Lantas lagi, di Kamsel waktu itu. Tidak lama ke situ saya ditugaskan jadi Kapolsek Palu Selatan. Kapolsek Palu Selatan, yang di Zebra Pak ya? Ya, di Zebra. Kapolsek Selatan sekitar 1 tahun juga kurang lebih. Habis itu ditarik menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Palu.
itu saya laksanakan kurang lebih 2 tahun 3 bulan kan Pak. Jadi kepala bagian operasi. Setelah itu saya tugas di fungsi Bimas dan tidak lama di situ sekitar 6 bulan dan ditarik lagi ke Polres Palu sebagai kepala bagian perencanaan. Juga tidak lama kami langsung ke fungsi SDM dan masuk ke kasih STNK ini selama 2 tahun 6 bulan tadi. Baik, jadi kalau dilihat perjalanan karir Pak Kompol Sulardi ini Kapolsek tiga kali Pak ya, 3 tempat ya. Iya, di Lombok Selatan. Sempat juga di Pak, sempat di Poso dan Parigi ya. 5 kalau tidak salah. 5 Kapolsek, kemudian pernah jadi Kasat Lantas di Morowali dan berbagai fungsi SDM, kemudian dan terutama di Lantas begitu Pak ya. Tapi kalau saya mulai dari tadi Pak, banyaknya Lantasnya ini Pak yang menjadi tugas tanggung jawab begitu Pak ya. Begitu Pak. Jadi karir ini banyak kemudian difungsikan di Lantas begitu. Ya. Baik, menjadi Polantas Pak Kompol itu ada beda nggak Pak dengan bagian lainnya begitu Pak? Karena kan lalu lintas ini pasti menangani kebanyakan sentuhannya ke masyarakat Pak, terutama para pengendara. Iya, kalau di bidang tugas memang dia kebanyakan ke fungsi pelayanan ya kalau lalu lintas. Kalau di fungsi-fungsi umum itu, polisi umum seperti Kapolsek itu kan kita memang melaksanakan tugas ke fungsi kepolisian secara umum ya. Itu ya bisa mengemban jadi sabara, jadi resersennya juga, jadi lalu lintasnya juga, narkobanya juga, ya, dari bimasnya juga. Jadi situ kalau di polisi umum memang kita menyangkut semua lini sektor. Kalau di lalu lintas memang kebanyakan memang di lalu lintas banyak juga di fungsi-fungsinya seperti ada ya PJN, patroli jalan raya, terus Subdit Gakumnya, Kamsil juga, terus di Subdit Rekidennya itu sendiri terkait registrasi Ramol dan BPKB, dan juga di Biro Operasi atau Kepala Bagian Operasinya kalau di Direktorat Lalu Lintas. Demikian gitu. Baik. Apa yang Pak Kompol Sulardi rasakan? Saya spesifik Pak Kompol ke Lantas Pak ya. Iya. Karena sekarang Bapak pun juga menjabat kasih STNK di Lantas gitu. Yang rasakan Pak asam garam begitu menjadi Polantas Pak begitu karena tadi Bapak bilang pelayanan kepada masyarakat terutama di jalan raya begitu Pak. Menertibkan para pengendara motor ya yang tidak tertib dan memberikan edukasi, sosialisasi. Apa yang Bapak rasakan selama ini begitu Pak menjadi Polantas sendiri? Kalau saya rasa enjoy ya, tugas di lalu lintas dekat karena gimana? Kayaknya sudah sesuai dengan jiwa kami ya, Pak. Jadi saya terjun melayani kepada masyarakat itu saya rasakan dengan ketulusan hati aja, ikhlas saja melaksanakan tugas sehingga saya merasa dekat juga dengan masyarakat setiap memberikan pelayanan kepada mereka. Mereka berkaitan membutuhkan informasi ya saya sampaikan. Yang penting kami dengan masyarakat itu ada saling interaksi, chemistry Pak. Gitu ya. Sehingga saya bertugas di bidang lalu lintas jadi fine aja, nyaman-nyaman aja ya. Enjoy Pak. Ya. Jadi bagaimana terkait juga selain tugas kepada kemasyarakatan juga tentunya sebagai anggota kami juga hierarki loyal kepada pimpinan dan juga mitra kerja dan juga anggota, itu Pak. Ya, baik, kita utama. Baik, Pak Kasih, tentunya menjadi Polantas Pak ya. Tugas Lantas ini kan berat juga Pak ya, karena memang setiap harinya pun juga harus menangani dan menertibkan keamanan, keselamatan, Gakum juga di dalamnya Pak begitu tentang pengendara kendaraan bermotor Pak. Apalagi sekarang kita udah di zaman elektronik ada ETLE, bahkan nanti mau di launching kalau nggak salah TAA ya Pak ya. Ya, itu sebutannya. Kemudian ada ETLE karena kita lagi di RTMC begitu. Pak Kasih melihat bahwa tugas Polantas itu memang enjoy, tapi berat nggak Pak begitu? Karena setiap harinya ini harus ke lapangan, ke jalan raya, pagi udah standby biasa Pak. Kalau kita kantoran itu biasa, wah udah ada polisi nih berdiri di masing-masing sudut begitu Pak Kasih. Iya, memang sebetulnya memang tugas Polantas itu cukup berat juga Pak. Cukup berat. Terkait di bidang pelayanan kepada masyarakat, saya harus mendahului daripada masyarakat yang masih mungkin persiapan dan apa sebagaimana. Kita lebih awal udah ada. Kita sudah mengikuti petunjuk pimpinan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di lebih awal daripada mereka
sehingganya kita bisa melayani masyarakat pengguna jalan ya Pak ya. Terus selain itu juga melakukan tentunya memberikan pembinaan ya, pembinaan baik itu secara edukasi, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di sekolah-sekolah, di masyarakat terorganisir atau mungkin di kelompok-kelompok masyarakat memberikan edukasi pendidikan terkait lalu lintas ya, Pak, agar ya harapan kita juga tentunya dengan adanya lalu lintas ini kelalu lintasan tentunya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau seandainya masyarakat mengetahui bahwa sangat pentingnya tata tertib berlalu lintas itu, tentunya mereka akan lebih berhati-hati apabila sudah menggunakan jalan umum atau jalan raya. Tentunya mereka akan tertib berlalu lintas, menaati rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk yang diberikan oleh petugas lalu lintas untuk tentunya untuk keselamatannya mereka sendiri ya Pak ya. Karena untuk keselamatan kita utamakan adalah keselamatan dalam beraktivitas menggunakan jalan. Dan selalu ingat biasanya ada tagline yang mengatakan ada keluarga yang tersayang menunggu kita di rumah. Itu yang paling penting gitu Pak Kompol ya. Baik, Pak kasih Pak Kompol Sudardi, kita kan ada di operasi Zebra Tinombala. Ya, kita sudah mulai dari tanggal 4 hingga 17 mendatang, September. Dan kita sudah di H-10 maksud saya. Kemarin adalah hari ke-9. Ada nggak laporan kejadian atau laka lantas yang bisa dilaporkan Pak per hari ini atau per kemarin? Karena ini update-annya kan setiap sore di jam 4 sore begitu Pak ya? Baik, nah, itu laporannya gimana Pak? Oke Pak Julius. Terkait dengan operasi Zebra Tinombala 2023, kami memiliki data yang kami himpun. Memang setiap hari kita melakukan laporan baik itu kegiatan kami per unit-unitnya ya, per mohon maaf satgasnya ya, terbagi jadi 4 satgas, preemptif, preventif, gakum dan satgas bantuan ya. Mereka punya peran masing-masing untuk memberikan edukasi tentunya ke masyarakat dan juga memberikan edukasi macam-macam ya Pak, seperti tadi turun ke masyarakat ya, juga ada gakumnya juga ya. Gakumnya tentunya ini dengan dikedepankan dengan elektronik atau ETL itu yang sekarang itu ya. Kemarin juga kita bersilaturahmi ke Bapak Gubernur mewakili Bapak Direktur Lalu Lintas. Alhamdulillah disambut baik terkait dengan pelayanan kesamsatan ya. Itu kemarin target target pajak khususnya di wilayah Sulawesi Tengah itu melampaui targetnya, sehingga pada saat kita menyampaikan ke Bapak Gubernur terkait untuk pengembangan ETL di wilayah-wilayah khususnya kabupaten dan kota, beliau langsung respon dan perintahkan ke bagian umum untuk segera membuatkan surat dan ditujukan kepada kepala wilayah kabupaten untuk segera tentunya ditindaklanjuti ya Pak ya. Baik. Untuk data laporan kemarin Pak di hari ke-9 untuk laporan kemarin ada peningkatan dari tahun lalu begitu Pak Kasih atau seperti apa? Terkait dengan operasi Zebra ini ada perbandingan pada hari yang sama ya di tahun 2022 dan 2023. Ini jumlah kejadian kalau tahun di hari yang ke-9 kemarin ya Pak, ya, itu kejadian 3. Terus kalau di tahun 2003 itu 2 kejadian, jadi menurun 1 ya Pak ya? Itu turun sekitar minus 33%. Untuk korban meninggal dunia itu juga tahun 2002 itu ada 1 kejadian, kalau di 2003 itu tidak ada, sehingga turun minus 100%. Baik. Untuk korban luka berat Pak Julianus, kami laporkan sama, ini ada 1 di 2022 dan 2023 ini ada 1 tetap jadi 0%. Terus korban luka ringan itu di tahun 2022 itu ada 4. Ini 2023 ada turun sampai 2. Sampai 2 ya, turun 2 ya. Jadi kejadian 2 turun minus 50%. Untuk kerugian material ditaksir di tahun 2022 ini sebanyak 4 juta. Sedangkan di tahun 2023 ini 3.500.000, sehingga turunnya kurang lebih minus 500.000. 13%. 13%.
Selanjutnya kalau perbandingan selama pelaksanaan operasi Zebra Tinombala 2023 di hari Men 1 sampai hari ke-9 ini, di tahun 2023 dibandingkan tahun 2023 ada penurunan, khususnya di jumlah kejadian di tahun 2022 itu ada 30 kasus. Ya. Kalau 2023 ini 21 kasus. Ya, jadi turun minus 30%. Untuk korban meninggal dunia ini ada 9, di tahun 2023 8, jadi turun 11%, Pak Juli. Untuk luka berat terjadi 17 kasus di tahun 2022. Ya. Untuk di tahun 2023 11, turunin kurang lebih 35, minus 35. Sedangkan untuk korban luka ringan ini di tahun 2023 36 orang, di tahun 2023 hanya 20. Ya. Itu turun minus 44%. Untuk kerugian material kami taksir di tahun 2022 itu 73.700.000. Sedangkan di tahun 2023 kami taksir mencapai 62.700.000 rupiah, sehingga turun kurang lebih 15%. Demikian Pak. Itu akumulasi di hari ke-9 Pak. Di hari ke-9 yang tadi. Sementara data yang awal itu adalah per hari ini begitu Pak. Berarti kalau kita analisa ini agak menurun begitu Pak ya, untuk sampai di hari ke-9 ini begitu Pak. Demikian Pak. Kalau kita analisa memang harapan kami memang semoga dengan kegiatan adanya operasi Zebra, masyarakat semakin pintar, semakin cerdas, apalagi didukung dengan zaman serba elektronik ini, informasi bisa sampai ke tentunya lapisan masyarakat ke bawah ya. Sehingga harapan kami bisa masyarakat juga cerdas, sehingga setiap tahunnya bisa turun kecelakaan lalu lintas. Ya. Pak Kasih, saya akan spesifik Pak di pertengahan segmen 1 dan nanti kita akan masuk di segmen 2 tentang tema kita. Sekali lagi, sahabat Humas Polda Sulteng adalah penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau RANMOR, begitu biasa istilahnya digunakan, dan penghapusan denda pajak. Kepala Seksi STNK ini ada di bidang mana begitu Pak? Kalau kita bicara dari hierarki atasnya begitu Pak. Kalau di Polda itu Seksi STNK itu di bawah Direktur Lalu Lintas. Nah, Direktur Lalu Lintas terbagi lagi menjadi subdit ya. Kalau Kasih STNK itu di bawah Kasubdit Regiden. Ya. Oke, Kasubdit Regiden, registrasi dan identifikasi Pak. Ya. Itu di situ ada Kasih STNK dan juga Kasih BPKB. Jadi STNK sendiri, BPKB sendiri. Dan untuk Operasi Zebra Tinombala, kalau saya tidak salah membaca, Pak Kompol Sudardi sekarang menjabat Kasatgas Preventif, Pak. Preventif, ya. Artinya ini sampai tanggal 17 nanti diemban tugasnya menjadi amanah begitu, Pak. Karena kemarin kita sudah bertemu Kasatgas Preemptif. Dan sekarang adalah Kasatgas Pak Safar, Kompol Safar. Pak Safar. Dan sekarang Kasatgas Preventif begitu. Ini memang beda begitu ya, Pak Kompol ya. Jadi Kasih STNK dan Kasih BPKB ini berada di subdit apa tadi? Subdit Regiden. Kasubdit Regiden ya. Kasubdit Regiden, registrasi dan identifikasi. Itu memang tugas Kasih STNK Pak menangani STNK saja atau seperti apa begitu Pak? Kita ingin tahu begitu. Kenapa kemudian dinamai Kepala Seksi STNK? Karena saya udah punya contoh STNK saya nih Pak. Nanti saya akan tanya-tanya begitu Pak. Ini memang menangani selembar kertas ini saja atau seperti apa Pak tupoksinya? Terkait dengan fungsi STNK memang demikian ya, fungsi Regiden namanya bertugas untuk identifikasi kendaraan bermotor itu. Jadi sebelum terbit dari BPKB itu nanti setelah didaftar di BPKB baru dapat nomor polisinya itu, baru kita registrasi di Samsat sana, satu atap sana. Di sana nanti kendaraan itu tentunya sebetulnya kalau kendaraan baru sudah langsung cek fisik ya. Kalau di sana sendiri STNK per 5 tahun kan kita harus lakukan cek fisik kendaraan bermotor itu dengan maksud itu teridentifikasi kendaraan tersebut. Ada perubahan bentuk atau tidak, ada perubahan warna dan sebagainya, atau mungkin sudah fungsinya sudah dipindahkan yang tadinya motor dirubah jadi kendaraan angkut dan sebagaimana, atau mungkin jadikan bentor seperti itu. Makanya kami lakukan
di fungsi STNK sendiri pengecekan kendaraan bermotor itu sendiri, fisiknya. Bagaimana keadaannya di sana? Itu per 5 tahun harus dicek, Pak? Ya, memang demikian. Kita per 5 tahun, kalau setiap tahun kan pengesahan aja. Ya. Jadi itu juga diatur di pasal 70. Ini Pak ya, kalau kolom pengesahan yang ini Pak ya? Ya, ini yang ada tanda tangannya begitu. Ini setiap tahun Pak? Setiap tahun ketika bayar pajak mungkin Pak? Ya. Beda? Setiap tahun dilakukan pengesahan. Jadi itu diatur di pasal 70 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22. Itu. Ya, wajib setiap pemilik kendaraan motor melakukan pengesahan ulang. Artinya membayar pajak. Seperti membayar baru disahkan ya. Baru disahkan. Ini kewajiban warga masyarakat di setiap tahunnya harus membayar pajak, di mana itu sesuai tanggal jatuh temponya STNK itu sendiri. Begitu Pak Julio. Baik, dan tadi per 5 tahun adalah pengecekan kendaraan, Pak? Ya, kita cek fisik. Itu nanti dilengkapi dengan buku kepemilikan kendaraan bermotor, terus KTP-nya, dan nanti sudah berubah pindah tangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pencurian kendaraan bermotor ya Pak. Mereka ingin miliknya, padahal sudah bukan miliknya lagi. Jadi kalau memang sudah absah dan sesuai dengan ketentuannya, tentunya kita lakukan pengesahan tersebut. Baik, berarti kalau di kolom ini, Pak Kompol Sulardi, ini kan ada kolom 1, 2, 3, 4. Ini berarti sampai 4 tahun, Pak. Ya, validasinya berarti nanti saya ke 4 tahun. Nah, di tahun kelima berarti STNK saya nanti akan diganti yang baru. Ganti yang baru. Saya udah ganti baru sih, Pak. Dan tentunya biasanya nomornya juga kita ganti nanti, Nomor yang mana itu, Nomor kita, nomor polisinya ini. Yang di sini? DN-nya, ya. Oh, DN-nya, Pak? DN-nya itu. Itu nomor polisi ya. Jadi setiap wilayah beda-beda kan. Di sini DN ke Surabaya apa ya, keterangan seperti kan. Gitu. Baik. Pak Kompol, kita bicara tentang STNK, ini menjadi salah satu dokumen yang penting, Pak, selain SIM begitu. Ya, apa yang sebenarnya menjadi esensi? Ditahan dulu, Pak, jawaban ini, ya, karena ada SIM, ada STNK, setahu saya begitu, tapi mungkin sahabat Humas Polda Sulteng ingin tahu lagi lebih jawabannya, apa semua sebenarnya surat-surat yang harus kita miliki begitu, dan nantinya, sahabat Humas Polda Sulteng, di segmen terakhir, saya akan sangat spesifik berbicara bersama dengan Kompol Sulardi, kasih STNK, penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan juga denda pajak. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Kami segera kembali. Kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng, masih bersama saya, Kepala Seksi STNK di Lantas Polda Sulteng, Kompol Sulardi, SHMH. Saya ke pertanyaan saya tadi, Pak Kasih, yang terputus break begitu. Selain STNK, SIM, dokumen apa sebenarnya yang harus kita perlukan begitu Pak, ketika kita berkendara, Pak? Baik, selain kendaraan bermotor, ya yang sangat urgent dalam berlalu lintas adalah yang pertama adalah surat izin mengemudi ya. SIM tadi Pak ya? Dilampirkan dengan STNK. Kenapa harus mereka membawa STNK? Tentunya dengan harapan di lapangan itu yang mencegah hal-hal terkait dengan tindak pidana. Siapa tahu ya kendaraan itu bukan kepemilikannya. Bukan kita juga tidak katakanlah seuzon sama warga masyarakat yang pengemudi lupa bawa STNK-nya itu sendiri ya. Kita tidak, artinya kita menjaga, siapa tahu ya, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak memiliki STNK bisa legal di jalan. Untuknya mencegah hal itu. Selain juga buku kepemilikan kendaraannya, BPKB itu sendiri. Tentunya ya harapan kami di kepemilikan STNK selalu dibawa. Kita mengetahui juga warga masyarakat itu adalah tertib hukum berlalu lintas. Kita bisa menilai tertib di situ. Tentunya kalau tertib, tentunya orang itu setidaknya bertanggung jawab dan juga taat pajak. Taat pajak tentunya. Kalau kami periksa di STNK-nya itu selalu bayar pajak. Ada di saya taat Pak. Selalu taat ini. Seperti contohnya seperti itu, saya bukan ada ya. Contohnya seperti itu. Jadi harapan kami di podcast ini juga kepada masyarakat yang melihatnya sebagai edukasi juga nantinya. Jadi singgahnya saya harus tertib juga membayar pajak dan juga STNK itu ada legalitas kepemilikan kendaraan bermotor itu selain yang dicantum dalam BPKB itu sendiri. Baik, Pak Kasih, kita di topik yaitu penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ini dulu yang kita bahas, Pak. Ini esensinya apa begitu, Pak? Apa yang harus dihapus dari data registrasi dan identifikasi, Pak? Secara sederhananya masyarakat memahaminya apa begitu, Pak? Begini, penghapusan data register bermotor itu
mengandung maksud agar yang pertama data yang berada di kesamsatan ini menjadi valid ya. Kita sementara ini dari Korlantas sendiri mengutamakan untuk menjadikan single data, baik itu dari Bapendanya, terus juga ke kepolisiannya, di lalu lintasnya, dan juga di fungsi CR-nya. Harapan satu data untuk memudahkan yaitu apabila identifikasi kendaraan bermotor, kita mudah untuk melakukan pengecekan, pengontrolan, dan juga di fungsi Bapenda, kepajakan, dan juga jasa raja untuk berklaim asuransi memudahkan bahwa jumlah kendaraan yang ada khususnya di Sulawesi Tengah itu mudah terdatakan. Apabila masyarakat tidak membayar pajak juga kelihatan, apabila legalitas kendaraan itu juga apabila hilang atau dilakukan penjahatan mudah dilakukan identifikasi seperti itu, dan juga jasa raja. Dengan adanya jumlah data Ranmor yang ada di situ, tentunya sumbangan wajib kecelakaan kan juga mudah dipantau ya Pak. Yang pertama, yang tentunya berkaitan penghapusan register kendaraan bermotor, ada berapa yang bisa dihapuskan itu Pak ya. Yang pertama, karena kendaraan itu sudah mungkin hilang, katakanlah bisa hilang, bisa dalam kategori kena bencana alam. Ya. Di tahun 2018 itu kita memudahkan, itu banyak kendaraan yang rusak dan rusak berat dan juga hilang. Sehingga tentunya alangkah baiknya data itu dihapuskan. Sehingga tidak menjadikan tanggungan pajak, tagihan pajak oleh badan pajak Bapenda ya, untuk melakukan tagihan kepada pemilik kendaraan bermotor itu yang masih terregistrasi di Samsat sana, sistem Manuka 1 atap. Jadi itu sangat perlunya. Yang kedua, mengandung maksud supaya warga masyarakat itu dengan adanya penghapusan register Ranmor, oh iya ya, kendaraan saya nanti itu kan ada kategori-kategori bagaimana kendaraan bisa dihapus, seperti tidak melakukan bayar pajak ya, atau SNK mati. SNK mati berarti dia 5 tahun ya, ditambah 2 tahun tidak melakukan registrasi ulang. Itu bisa masuk dalam kategori kendaraan itu bisa dihapuskan. Dengan mengandung maksud ya agar masyarakat iyalah mereka kan punya kewajiban karena sudah menggunakan kendaraan, menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh negara, berupa jalan dan sebagainya ya, itu kan perlu biaya. Sehingga harapan dari pemerintah itu sendiri dengan masyarakat sadar hukum, membayar pajak, tentunya bermuara kan untuk pembangunan wilayahnya itu sendiri. Baik. Jadi saya kembali review begitu Pak Kasih, pertimbangan pejabat untuk regiden Ranmor, ada Ranmor yang rusak berat seperti tadi misalnya kena bencana begitu Pak ya. Kemudian pemilik Ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku SNK. Jadi SNK kan 5 tahun Pak ya. Berarti 5 tahun ditambah 2 tahun tadi Pak tidak membayar pajak. Ya, begitu ya Pak Kasih. Dan ini memang sudah diatur di pasal 74 Undang-Undang 22. Artinya ini adalah keabsahan undang-undang sendiri begitu Pak. Iya, betul. Yang kemudian lebih menertibkan pemilik kendaraan harus ketika ada temuan-temuan ini, ya sudah datanya dihapuskan begitu Pak. Dan kalau Bapak melihat seperti apa kemudian program-program ini berjalan gitu Pak, dari penghapusan registrasi Ranmor permintaan dari pemilik begitu? Iya. Dalam waktu dekat kemarin kami juga memberikan edukasi sosialisasi di Radio Republik Indonesia terkait dengan penghapusan data Ranmor ya Pak ya. Terkait dengan pasal 74 ya, Undang-Undang Lalu Lintas ini. Ya, harapan kami terkait penghapusan data Ranmor itu sehingga menggugah hati warga masyarakat untuk selalu tertib untuk membayar pajak ya, untuk membayar pajak, dan kami juga bersinergis dengan mitra, kolaborasi dengan mitra Bapenda dan JR terkait penghapusan data Ranmor itu. Fungsi kami SNK yang reiden ya juga kami bermitra dengan mereka tentunya untuk menaikkan
PAD khususnya dari kendaraan bermotor ya. Jadi kami selalu berkolaborasi sama mereka, baik itu kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dukung seperti kegiatan Gakom ya, Gakom terkait dengan lalu lintas untuk ya istilahnya menggugah hati masyarakat untuk sadar kewajiban untuk membayar pajak. Karena memang PAD pun juga menjadi salah satu fungsi utama. Terus yang berikutnya adalah kegiatan di sana yang selalu kita support dari kita backup adalah Super PKB. Itu kegiatan itu memang sangat, kalau kita sampai memang membutuhkan tenaga, energi dan kesabaran, Pak. Karena kita mengunjungi ke rumah-rumah warga masyarakat yang notabene mereka lalai dalam membayar pajak. Ya, jadi kita datangi sama Visitasi mereka, langsung, Pak, ya. Kita ingatkan dengan cara yang santun, bahwa kendaraan Bapak sudah mati pajaknya sekian, kita lampirkan dengan jumlahnya. Nah, mengingatkan lah intinya situ Pak itu. Dan juga di fungsi jasa raja juga mereka mengingatkan Pak, kita jadi satu tim untuk dengan tujuan untuk mengangkat PAD khususnya di Sulawesi Tengah. Baik. Ada juga data Pak yang pemilik kendaraannya menginginkan sendiri begitu Pak. Ini diperbolehkan. Syaratnya apa saja kalau misalnya diperbolehkan? Ya, berkaitan dengan masyarakat ingin menghapuskan data register Ramor itu ada yang diatur di dalam pasal 84 di ayat 2-nya itu dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Ya, pertimbangannya kenapa harus dihapuskan, tentunya Ramor tidak dioperasikan karena polimer sudah rusak berat lah. Sudah rusak berat. Biaya lagi, kosnya lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Dan mungkin juga udahlah, mungkin sudah jadi besi tua, usang dan banyak yang dimuseumkan Pak di rumah. Kalau tidak dihapuskan tentunya dari wajib pajak selalu akan datang seperti tadi, setiap tahun harus bayar. Rupanya kendaraan sudah dia mendingan kita sarankan untuk menghapuskan target untuk pembayaran pajak itu sendiri. Itu persyaratannya diantaranya adalah kalau seandainya ingin menghapuskan bukti identitas pemilik kendaraan bermotor itu sendiri, itu tentunya di BPKB itu ya Pak ya. Terus surat pernyataan yang berita cukup Ranmor yang menyatakan alasan Ranmor tidak dioperasikan lagi di jalan. Selanjutnya juga disertai dengan buku BPKB, STNK maupun TNKB-nya itu sendiri, dan foto Ranmor itu sebagai persyaratan di sana untuk. Ini kalau permintaan sendiri. Bahkan ada poin yang mengatakan Pak, Ranmor menjadi barang bukti yang disita. Berarti kendaraan yang sudah tidak difungsikan tadi itu akan disita Pak? Diambil? Tidak. Kalau di data Ranmor ini tidak disita karena itu tetap Ranmor menjadi kepemilikan sesuai di BPKB. Kita tidak, cuman dia kalau sudah dihapuskan Ranmor itu tidak legal menggunakan fasilitas jalan raya, karena kalau di fasilitas jalannya sudah tentunya terkait dengan undang-undang lalu lintas ya Pak ya. Nanti kalau sini mereka sudah tidak bayar pajak, ya contohnya tidak bayar pajak tapi masih ingin menggunakan fasilitas jalan kan ya. Gimana ya Pak ya, kewajibannya tidak dilaksanakan, dia menggunakan fasilitasnya dan menuntut haknya apabila terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu contohnya Pak. Nah itu biasanya peringatan diberikan berapa kali begitu Pak Kasih? Terkait dengan peringatan itu biasanya kali sebelum melakukan penghapusan memberikan surat peringatan ke 1, kedua, dan ketiga. Berarti ada SP-nya sampai 3 juga nih Pak ya? Betul Pak Julian. Itu peringatan disampaikan kepada warga masyarakat terkait untuk penghapusan data register Ramor itu disampaikan dalam waktu intervalnya masing-masing 1 bulan. 1 bulan. Jadi di tahap pertama setelah kita kunjungi ke rumah warga masyarakat terkait juga kendaraannya sudah
sudah masuk kategori mati STNK-nya ditambah plus 2 tahun tidak melakukan registrasi, kita bisa melakukan penyampaian itu peringatan ini ya. Peringatan 1. Saya di peringatan 1 oleh pemilik kendaraan bermotor itu mereka belum mengindahkan, kami masih melakukan edukasi lagi, diberikan peringatan di tahap keduanya. Cuma saat ini tahap keduanya juga belum mengindahkan, kami masih beri kesempatan di 1 bulan berikutnya. Dan apabila di bulan berikutnya, katakanlah di bulan 3, wajib pajak WP itu sudah membayar pajaknya lagi, berarti dengan sendirinya gugur Pak. Ini gugur Pak Julius. Jadi tidak terhapuskan Pak ya? Tidak terhapuskan. Ya, jadi 2 kali surat peringatan ini gugur begitu Pak? Gugur dengan sendirinya. Saya dalam waktu mati STNK plus 2 tahun itu, di tahun ke-6-nya dia langsung membayar pajaknya dan denda-dendanya, otomatis gugur dengan sendirinya. Layak jalan lagi Pak? Boleh digunakan untuk. Seandainya tidak digunakan ya terjadi kecelakaan, tentunya haknya dulu untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dulu dan denda SWD KLAJ-nya. Demikian Pak. Jadi ketika ada SP2, kemudian si pengguna kendaraan ini membayar pajak ya dan mematuhi kewajibannya, makanya SP1, SP2 ini gugur dan akan kembali untuk bisa menggunakan jalan raya kembali. Nah, ini berkaitan juga dengan penghapusan denda pajak. Begitu Pak. Artinya kalau kemudian yang bersangkutan kena denda Pak, setelah bertahun-tahun kan pasti dendanya ini sudah akumulasi Pak. Itu bisa dihapuskan nggak dendanya Pak? Terkait dengan kalau tidak berlaku ketentuan penghapusan denda pajak, tentunya kewajiban masyarakat tetap membayar wajib denda pajaknya itu Pak. Contohnya seperti di bulan sekarang itu ada keputusan gubernur terkait penghapusan denda pajak ya. Dan, biaya balik nama BPN 2 itu kan sudah ditiadakan. Nah, kalau dalam kategori yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Julius itu tidak ada pemberlakuan surat keputusan itu, tentunya oleh Badan Pendapatan dihitung harus tetap bayar Pak. Ya, kalau berlaku seperti ada keputusan Bapak Gubernur penghapusan denda pajak itu mungkin tidak berlaku tentang berkaitan denda pajaknya. Baik. Nah, ini kan Pak, masyarakat sudah melihat begitu Pak, postingan bahkan ada balihonya kalau saya tidak salah di jalan bahwa surat keputusan gubernur menyatakan adanya penghapusan denda pajak Pak. Ini berlaku berapa tahun Pak untuk keputusan yang barusan di anulir atau keputusan yang baru dirilis begitu Pak Kasih? Kami ketahui bahwa keputusan Gubernur Sulteng itu dengan nomor sempat kami catat tadi Pak Julius 900.1 13.3 kurangi garis miring 443 Bapenda GST tahun 2023 itu diberlakukan mulai tanggal 4 September kemarin. Ya. Jadi bersama dengan operasi Zebra Tinombala berarti Pak ya? Demikian. Diberlakukan dan ini sudah berjalan ini di hari ke-12 ya. Berarti sudah 8 hari berjalan. Memang kalau saya perhatikan dari animo masyarakat menggunakan keputusan Bapak Gubernur ini cukup baik. Banyak Pak. Ditanggapi oleh warga masyarakat untuk antusias membayar kewajibannya pajak, tentunya juga untuk kepentingan masyarakat juga kembalinya akhirnya yang muaranya karena untuk pembangunan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah ini. Jadi animonya sangat baik Pak. Iya. Begitu kira-kira Pak. Untuk berlakunya ini memang direncanakan di keputusan Gubernur ini berlaku selama 4 bulan ke depan, berakhir di tanggal kalau tidak salah 30 Desember nanti Pak. 30 Desember. Baik, dan ini memang salah satu stimulus yang dilakukan oleh Gubernur untuk mungkin membantu meringankan begitu mungkin tujuannya Pak Kasih ya. Demikian karena harapan di animo di tahun sebelumnya di tahun 2023 itu dilaksanakan di bulan November dan Desember itu antusias masyarakat sangat yang di 2 bulan ya Pak. Sekarang kan diberlakukan berarti di 2022 tahun lalu Pak ya. Itu hanya berlaku di bulan November dan Desember. Itu masyarakat masih antusias sekali. Kita lihat di masyarakat berbondong-bondong untuk ya istilahnya dengan mendatangi ke samsat-samsat terdekat, melakukan itu masih banyak animo yang ingin
membayar, namun pemberlakuan keputusan gubernur sudah ditetapkan di akhir tahun 2023. Sehingga kemarin oleh pemerintah mungkin mengevaluasi di tahun sebelumnya itu, sehingga ini diperpanjang jadi 4 bulan. 4 bulan. Harapan juga masyarakat dapat menggunakan ini kesempatan yang baik ini untuk marilah sama-sama untuk tertib berlalu lintas, khususnya untuk membayar pajak, selain juga register Ramor itu sendiri. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pak, ini adalah salah satu program dan ini memang menjadi kewajiban dari Kepala Seksi SNK ya, dibawa di lantasnya juga begitu, Pak. Bapak melihat program ini memang berjalan dengan baik begitu, Pak. Artinya sosialisasi sudah baik dilakukan ke warga juga meresponnya dengan baik. Yang terkait apa ini, Pak? Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pak, penghapusannya. Oh ya. Ya, artinya ini sosialisasi terus berjalan dan apa yang menjadi respon masyarakat, Pak, untuk tetap mematuhi bayar pajak dan jangan sampai dihapuskan data registrasi dan identifikasinya, Pak. Ya, seperti kemarin memang saya selalu on air di RRI Palu ya, Pak ya. Memang ditanggapi masyarakat ya ini sambil mensosialisasikan agar masyarakat tahu terkait dengan penghapusan data Ramor yang sangat dirasakan itu khususnya ke Badan Pendapatan. Mengapa? Karena dengan adanya itu setidaknya menggugah hati masyarakat untuk tertib wajib pajak. Memang itu disangkutkan ke berbagai untuk pajak dan pajak PAD tadi. PAD itu. Sehingga warga masyarakat, ya kalau saya tidak tertib hukum, nanti kendaraan saya kan dihapuskan. Salah sendiri kalau dihapuskan gitu Pak datanya. Kendaraan nanti jadi apa istilahnya, bodong kalau. Kendaraan bodong, Pak. Ya, tidak ada surat-suratnya gitu ya. Kendaraan ilegal. Nah, seperti itu. Nah, sehingganya memang dari segi itu progresnya bagus ke daerah terkait dengan kesamsatan itu menggugah warga masyarakat untuk taat tertib membayar pajak. Baik. Baik, tapi memang banyak temuan Pak warga yang kemudian lalai sehingga kemudian datanya terhapus, Pak. Iya. Banyak Pak ya? Ya banyak. Ya untuk yang terhapus untuk sampai sekarang ini kan tahap masih juga mensosialisasikan ya, Pak ya. Sosialisasikan terkait dengan untuk menyatukan data jadi data tunggal itu ya, Pak ya. Dari program Korlantas untuk jadikan data tunggal, data tunggal itu. Sehingga baik itu Bapenda, JR dan kita menggunakan satu data tunggal itu. Kita mengacu ke single data, NIK, ya, nomor kependudukan. Juga sepertiga KTP kan juga satu data juga. Satu data juga, betul. Ya, harapan begitu supaya memudahkan dalam pencarian data kepada masyarakat itu sendiri. Kira-kira begitu Pak. Jadi tetap masih ada temuan Pak ya, warga yang lalai akhirnya punya ancaman bisa terhapuskan nih datanya Pak. Iya, temuan. Karena kita punya data khususnya di kita sendiri dan juga badan badan pendapatan ini sangat urgen berkaitan dengan masalah data itu Pak ya. Kita selalu mendampingi mereka terkait kegiatan Super PKB itu yang tadi sempat saya jelaskan bahwa kegiatan Super PKB kita mendatangi kepada warga masyarakat wajib pajak yang lalai membayar pajaknya itu kan ada data di mereka dan kita sudah katakan datakan ini tinggal di mana, alamatnya di mana, kita cari. Kadang sudah berpindah tangan. Nah, harapan kami dengan adanya demikian data tadi sebetulnya banyak yang masuk kategori, makanya kita ingatin kepada WP wajib pajak khususnya pemilik kendaraan bermotor untuk tertib bayar pajak. Tertib bayar pajak. Baik. Pak Kasih, semua hal yang dilakukan, khususnya Bapak sebagai Kepala Seksi STNK dan sekarang Kasatgas Preventif, ya di tema kita yaitu penghapusan regiden, ranmor dan juga denda pajak, begitu Pak. Ini untuk menertibkan warga, seperti masyarakat dan juga untuk Polantas Presisi untuk Negeri di hari ulang tahun Korps Lantas ke-68 tahun di tahun ini. Apa yang Bapak ingin berikan makna begitu dari tugas dan tanggung jawab ini, Pak? Ya, saya memberikan harapan kepada masyarakat terkaitan dengan penghapusan data regiden Ramor dan juga keputusan gubernur terkait dengan penghapusan denda pajak dan penghapusan BPN 1. Tentunya yang pertama berkaitan regiden Ramor, warga masyarakat sadar tentang hukum bahwa sangat pentingnya bahwa kepemilikan motor itu
harus diregistrasikan Ya. ya. Artinya di situ kan forensik kepolisian Forensiknya tentang di situ. kendaraan bermotor ya Pak. Di situ. Terus yang kedua tentunya berkaitan dengan kemitraan di Samsat 1 Atat yang dibangun untuk menjadikan kita berkolaborasi di situ yang tentunya untuk sama-sama Pemda mengangkat dari wajib pajak itu untuk PAD-nya PAD, pendapatan asli daerah. Ya, Ini semua PAD. menjadi harapan dari dan tujuan. sektor Ya. pajak kendaraan bermotor. Baik. Pak, yang terakhir, ucapan untuk Hari Ulang Tahun Korps Lantas, 68 tahun dari pribadi Bapak dan juga mewakili institusi mungkin begitu. Ya, ucapan khususnya dari pribadi kami selaku anggota lalu lintas, tentunya dengan era digitalisasi ini lalu lintas semakin jaya, semakin profesional, semakin dekat kepada masyarakat dan bisa mengayomi warga masyarakat, khususnya pengguna jalan dan juga kendaraan bermotor. Baik, Polantas presisi untuk negeri. Polantas presisi untuk negeri. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih Pak Kompol Sulardi SHMH, Kepala Seksi STNK di Lantas Polda Sulteng. Ini membuka wawasan kita bagaimana kemudian kita harus selalu melakukan registrasi dan juga identifikasi kendaraan bermotor kita sehingga dan kemudian satu tambahan untuk alhamdulillah target PAD di tahun 2022 itu targetnya terlampaui cukup banyak. Cuman saya data untuk yang data karena memang dia targetnya itu ada di Bapenda itu target melampauinya. Kemarin Pak Gubernur waktu itu memberikan apresiasi. Di tahun berapa Pak data? Di tahun 2022. Target PAD pajak kendaraan itu memang melampaui. Ya. Berarti ada peluang juga untuk data di 2023 kita bisa melampaui juga. Ya, karena ini sudah masuk di bulan 9 ini sudah 73% kemarin saya tanya ke Badan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kompol Sulardi atas wawasan yang menjadi pengetahuan kami bahwa kami harus selalu melakukan registrasi dan identifikasi ranmor kita dan kemudian juga harus tetap membayar pajak dan ini memang semuanya keberuntukannya adalah untuk PAD membantu pemerintah pun juga karena kita sebagai warga sudah menggunakan jalan raya, menggunakan fasilitas yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ataupun juga negara. Terima kasih Bapak. Kita salam dulu. Salam presisi Pak. Salam presisi Pak. Baik. Terima kasih Pak Jolil semuanya. Yang menjadi akhir dari perbincangan saya bersama Kepala Seksi STNK di Lantas Polda Sulteng. Nanti kita masih akan terus banyak menghadirkan narasumber-narasumber lain karena ini masih berkaitan dengan menyambut Hari Ulang Tahun Korps Lantas ke-68 tahun Polantas Presisi untuk Negeri. Saya Julius Efraim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.